Oke, Fish People, dan di video pertama kali ini saya bakal membagikan cara untuk membuat rak akuarium dengan budget yang sangat terjangkau. Ini yang pertama kali kita bakalan masuk ke dalam tahapan perencanaan nih. Nah, fungsi dari tahapan proses perencanaan ini tentunya untuk mempertimbangkan berapa banyak bahan besi yang bakalan kita gunakan ya. Jadi di dalam desain ini rak pertama ini ukurannya 120 cm dan di rak kedua ini ya saya buat untuk akuarium dengan ukuran 150 cm ataupun 1,5 meter. Bahan yang kita gunakan itu adalah bahan dari besi hollow ukuran 4x4 dengan ketebalan sekitar 1,6 mili ya. Jadi satu batang kalau di Medan itu saya belinya 110.000 dan satu batang itu ukurannya itu 5,7 meter ya guys. Jadi inilah makanya kita bakalan hitung dan desain total berapa sih jumlah total meter yang bakalan kita butuhkan untuk membuat rak akuarium 120 cm dan rak akuarium 150 cm. Ini kita bakalan bahas detail. Jadi untuk rak akuarium 120 cm, jadi panjang besi itu yang saya gunakan itu 121 cm dan lebarnya itu total 51 cm. Fungsinya apa? Agar bisa mendapatkan spare ya. Jadi ini contohnya ya, lebar besinya ini 43 cm aja, tapi karena ditambah dengan ketebalan besi di atas dan di bawah itu setebal 4 cm, total mendapatkan 51 cm. Karena akuarium yang saya bakalan masukin itu lebarnya itu 50 cm. Jadi minimal lebar bersih raknya itu harus 51 cm agar bisa mendapatkan spare. Seperti itu. Ya, jadi 43 cm ditambah 4 cm, 4 cm besi hollow, total 51 cm untuk menopang akuarium selebar 50 cm. Nah, kalau untuk ketinggian rak susun yang pertama ini saya membuat jarak 15 cm agar nanti waktu pengurasan air itu lebih gampang karena ada ketinggian air. Kemudian untuk ketinggian rak susun kedua ini 90 cm dan ketinggian rak susun ketiga ini 165 cm. Kenapa saya buat jaraknya seperti itu? Nanti akan saya jelasin lebih detail lagi. Oke, jadi ini untuk rak kedua, untuk akuarium dengan ukuran 1,5 meter juga sama ya spesifikasinya. Tingginya juga 15 cm untuk rak susun pertama dan rak susun kedua itu 90 cm. Jadi sama, hanya saja perbedaannya itu di panjang dari rak tersebut. Nah, jadi ini saya kasih lihat dulu ya desainnya. Nah, posisi lasnya juga di sini ya, di luar ya. Jadi di dalamnya itu benar-benar dapatnya bersih. Ukurannya itu agar tidak bentrok dengan akuarium kita. Ini gue bakalan kasihin simulasinya. Jadi saya letakkan akuarium 120 cm dan tadi kan kita rak besinya itu 121 cm ya. Jadi ada spare 0,5 cm di masing-masing sisi. Jadi depan, belakang masing-masing itu ada spare-nya itu 0,5 cm. Jadi ya jangan terlalu pas-pasan lah, nanti takutnya kalau misalnya ada pengerjaan yang kurang rapi, mereng, dia akuariumnya nggak bisa masuk deh. Jadi kita buatin itu spare-nya itu 0,5 cm dari setiap sisi. Nah seperti ini, sisi kiri, sisi kanan, belakang, semuanya ini ada spare-nya ya. Rak susun pertama, kedua, bahkan ketiga ini semuanya ada spare. Nah kita lihat dulu di belakangnya, semuanya ada spare, jadi lebih aman sih seperti itu. Jadi saya sarankan jangan terlalu pas-pasan, harus ada spare-nya. Oke, nah jadi ini penampakan ya ketika kita udah isi dengan akuarium 120 cm dan juga 150 cm. Oke, nah ini gue bakalan jelasin kenapa saya kasih jarak tinggi tinggi raknya itu 90 cm, 15 cm, 90 cm dan juga 165 cm. Nah, jadi tinggi akuarium yang bakalan gue masukin ini adalah akuariumnya dengan tinggi 45 cm guys. Jadi 45 cm ditambah lagi tinggi top filter sekitar 10 cm. Oke. Kemudian ketebalan dari hollow itu ada 4 cm. Seperti itu. Jadi ya ukurannya ini masih spare lah ya, masih ada space yang cukup besar untuk kita kalau misal mau ganti-ganti
filter medianya, itu semuanya tangan kita ini masih leluasa untuk masuk ya. Nah, jadi hitungannya itu adalah total bersih 75 cm, dikurangi 45 cm tinggi akuarium, dikurangi top filter 10 cm, dikurangi 4 cm besi hollow, kita masih ada spare 16 cm nih. Jadi tangan kita ini leluasa lah untuk gantiin filter medianya. Seperti itu. Oke, nah di project kali ini gue bakalan buatin 3 rak 120 cm dan 1 buah rak 150 cm. Untuk rak 120 cm ini adalah rincian jumlah besi yang bakalan gua gunain. Ya, jadi ada total 72,24 meter yang saya butuhkan. Nah, kalau kita bagi ke 5,7 meter karena panjang satu batang besi itu 5,7 meter. Jadi total besi yang bakalan kita gunain itu lebih kurang ada 13 batang besi. Jadi kenapa kita wajib menghitung total panjang besi yang dibutuhkan agar tidak ada pemborosan guys. Jadi kalau misalnya Anda pakai filling, takutnya itu kekurangan ataupun kelebihan, itu nanti bakal repot. Jadi ditotalin aja setelah ada desainnya, ditotalin semua total penggunaan besinya itu berapa, kemudian dibagi dengan panjang satu batang besi. Nah, barulah dapat total berapa jumlah batang besi yang harus Anda pesan. Nah, kalau di Medan kebetulan saya ada kenalan yang bisa ngelas ya, harganya cukup terjangkau 125.000 untuk ngelas satu rak. Ya, jasa potong dan lasnya itu 125.000 ya, jadi cukup murah sekali. Nah, untuk bahan yang saya gunakan untuk rak 150 cm ini lebih kurang 14,76 meter nih totalnya. Ya, itu lebih kurang 2,5 batang besi. Jadi kalau misalnya kita hitung untuk beli besinya aja 284.000, ongkos las dan potongnya itu 125.000. Jadi total biaya yang gua keluarin hanya 409.000 guys. Nah, ini udah dapat besi dengan ketebalan 4x4, besi hollow, dan ketebalan itu 1,6 mili. Jadi ini benar-benar udah kuat banget ya. Gua udah optimis banget karena rak-rak yang sebelumnya itu ukurannya semua 3x3 dan ketebalan 1 mili. Nah, sedangkan ini saya udah menggunakan bahan yang sangat premium. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa ngelas sendiri ya, mah lebih hemat. Kalau gua mah nggak bisa. Jadi ini gua bakalan nge-review ya, ini hasil jadinya. Ya, jadi total panjangnya ini pas ya 121 cm ya. Karena panjang akuarium saya 120 cm, jadi saya kasih spare. Tujuannya itu agar lebih gampang memindahkan akuarium atau mengangkat. Oke, nah ini dia alasan kenapa lo kalau mau buat rak sendiri itu lebih saya rekomen sih. Kenapa? Yang pertama, dari segi kualitas ketebalan besi itu bisa kamu atur sesuai budget. Jadi kalau misal budget kamu itu lebih, ya kalian bisa gunakan besi hollow 4x4. Kalau kalian budgetnya nggak terlalu tinggi, kalian bisa gunakan besi 3x3 dengan ketebalan 1 mili. Nah, kemudian kalau misalnya Anda beli di toko ataupun suruh tukang las atau Anda suruh orang tempah, terkadang mereka ngelasnya ini titiknya ini nggak banyak. Nah, kalau misalnya Anda tempah sendiri, tentunya titik lasnya ini kalian bisa request untuk setiap sudut ini lasnya ini lebih banyak ya, jadi nggak sekedar titik-titik doang, jadi lebih kuat. Nah, kemudian model raknya ini lebih konsisten. Kenapa? Karena kan kalau misalnya Anda mau menambah rak lagi, kalau misalnya Anda buat baru lagi di toko lain, terkadang modelnya itu beda, jadi kurang konsisten. Kalau misalnya kita desain sendiri, tentunya model raknya ini lebih konsisten. Dan yang terakhir ya tentunya lebih hemat guys. Jadi itulah kenapa alasan gua rekomen kalau misalnya Anda mau buat rak akuarium, ya gua rekomendasi ya lebih baik buat sendiri deh. Nah, ini dia desain yang gua print ya. Gua print untuk tukang lasnya, jadi mereka bisa hitung-hitungan dan mereka bisa ngelas motong besinya. Tinggal dicat doang, tinggal kita cat doang dengan cat warna hitam. Ya, ini catnya murah banget nih, satu kalian baru berapa puluh ribu ya, tapi udah bisa ngecat berapa rak. Jadi itu dia, sekian video dari saya untuk video pertama pembuatan rak akuarium dengan harga yang terjangkau dengan budget yang kita tentukan sendiri.
Jangan lupa di subscribe guys, jadi gue bakal update terus dengan video-video menarik selanjutnya. Karena di video kedua gue bakalan bahas bagaimana cara membuat penutup rak akuarium dengan budget tidak melewati 20.000. Oke, see you and bye-bye.